Mohon izin untuk share layar nih Bapak Ibu. Indonesia ini dua pemain yang di lini pertahanan paling banyak melakukan intercept tanpa juga melakukan kesalahan sejauh dan banyak memberikan ketenangan buat pemain yang lainnya. Bagi Iqbal, sebetulnya Iqbal yang bermain cukup tenang dengan hadirnya dua pemain. Layar saya bisa diterima Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Jadi topik yang saya pilih untuk sore hari ini yaitu terkait dengan praktek baik penyusunan modul ajar yang menarik berbasis TIPEK, di mana ini diharapkan nanti sebagai acuan bagi Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan penilaian observasi praktek kinerja guru. Kemudian sedikit tadi sudah dikenalkan oleh Pak Tri, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya kalau dulu itu memang mengawali menjadi guru itu dari SMK. Okay. Background saya memang dulu dari SMK sampai dengan kurang lebih tahun 2015. Kemudian karena waktu itu diberlakukan kurikulum 2013 itu kan mata pelajaran kimia di SMK itu menjadi semakin berkurang sehingga akhirnya saya hijrah ke SMA di SMA Negeri 10 Semarang dan bertemu dengan Bu Wiwi. Nah, terkait dengan pengalaman pun saya juga banyak belajar bersama dengan Bu Wiwi pada waktu itu menjadi guru pamong baik itu PPG Dajab maupun yang PPG Prajabatan. Untuk domisili saya sebenarnya di Kota Semarang Bapak Ibu, tepatnya di Perumahan Gelipang Pesona Asri 3 Blok C nomor 3. Kemudian karena mendapatkan tugas dan tanggung jawab di SMA Negeri 1 Donorejo, mau tidak mau akhirnya saya harus menyewa rumah di Donorejo. Suami 1, anak 2 Bapak Ibu, alhamdulillah ya sudah cukup besar sehingga saya tinggal di Donorejo, mereka tidak lagi kesulitan. Baik Bapak Ibu, kenapa saya memilih tema menyusun modul ajar itu karena saya melihat pada saat saya khususnya mendampingi Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Donorejo mempersiapkan penilaian kinerja guru yang terkait dengan praktek pembelajaran, itu saya masih banyak menemukan bahwa Bapak Ibu guru masih banyak kesulitan begitu, karena mungkin pemahaman terkait dengan rencana pembelajarannya itu sendiri bagaimana, kemudian bahkan memilih metode pembelajaran pun juga masih saya menemukan masih banyak yang mengalami kesulitan menentukan asesmennya atau dan lain sebagainya, strategi pembelajaran apa. Nah, apalagi terkait dengan pengelolaan kinerja guru yang di penilaian praktek kinerja guru itu kan ada fokus-fokus perilaku yang memang harus dimunculkan pada saat dilakukan observasi baik itu oleh kepala sekolah maupun tim observer yang ada di sekolah. Nah, saya masih menemukan Bapak Ibu guru pada saat diobservasi itu mereka fokus pada kegiatan pembelajaran yang ada di kelas itu, sehingga mereka lupa untuk menampilkan atau memunculkan fokus-fokus perilaku yang memang seharusnya dinilai. Oke. Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui bahwa tahapan pada pengelolaan kinerja guru itu kan ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan penilaian. Nah, tentunya hasil akhir penilaian secara keseluruhan itu nanti akan mendapatkan nilai baik atau tidak akan tergantung pada proses di awal, yaitu pada saat Bapak Ibu melakukan perencanaan. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk bisa menghasilkan penilaian pengelolaan kinerja guru yang baik, maka perlu kita menyusun perencanaan yang baik pula. Dan yang perlu kita sadari bersama bahwa pada saat pelaksanaan penilaian kinerja guru, khususnya di kegiatan praktek pembelajaran, sebenarnya tugas kepala sekolah atau tugas observer yang nantinya akan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas itu hanya memvalidasi Bapak Ibu. Jadi saya selaku kepala sekolah atau mungkin tim yang kami tunjuk itu nanti akan melihat, mengamati serangkaian aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bersama-sama dengan siswa di kelas dan memvalidasi
validasi apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, termasuk fokus-fokus penilaian sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang sudah dipilih. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perangkat pembelajaran, saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Donojo, saya selalu menekankan bahwa prinsip dasar untuk melakukan praktek kinerja guru atau dalam praktek pembelajaran itu menyusun modul ajar atau menyusun perangkat pembelajarannya itu berprinsip bahwa apapun yang nanti yang akan dilakukan selama kegiatan pembelajaran di kelas itu harus dituliskan di rencana pembelajaran. Sehingga semua yang sudah dituliskan di rencana pembelajaran tersebut maka harus dilakukan bersama-sama dengan murid di kelas. Nah, modul ajar saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ya, karena bagaimanapun kita sudah 3 tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka ya, sehingga seperti apa modul ajar itu saya yakin panjenengan semua sudah mengetahuinya ya. Secara konsep awal atau konsep dasar modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Maka untuk bisa membuat modul ajar yang baik, kemudian rinci, kemudian langkah-langkahnya urut, itu tahapan awal yang harus kita lakukan. Tentunya kita harus memahami dulu capaian pembelajaran yang akan kita tuju Bapak Ibu, sehingga analisis awal kita harus bisa melaksanakan analisis capaian pembelajaran tersebut. Kemudian dari capaian pembelajaran itu kita menemukan konten materinya apa, kemudian kompetensi yang akan kita kembangkan apa. Nah, dari konten dan kompetensi itu kita rumuskan dulu menjadi tujuan pembelajaran, kemudian kita susun secara rinci, secara runtut menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, dari alur tujuan pembelajaran itu barulah kita kembangkan menjadi modul ajar. Nah, prosedur penyusunan modul ajar sendiri, saya yakin panjenengan semua juga sudah memahami dan mengetahui nggih, kalau bisa dituliskan itu ada 6 langkah atau 6 prosedur yang harus kita lalui pada saat kita akan menyusun modul ajar. Prosedur yang pertama tentunya harus menganalisis terlebih dahulu kondisi serta kebutuhan guru, murid, dan satuan pendidikan. Apalagi ini terkait dengan kurikulum merdeka nggih Bapak Ibu, tentunya pembelajarannya diharapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Maka sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, kita perlu juga mengidentifikasi kondisi terkait dengan karakter atau mungkin bakat minat atau mungkin kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh siswa kita di dalam kelas tersebut. Mungkin kelas yang satu dengan kelas yang lain kondisinya akan berbeda, maka itu pun nanti akan menuntut perencanaan pembelajaran yang berbeda. Kemudian prosedur yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menentukan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang seringkali saya temukan pada saat saya mendampingi teman-teman guru yang ada di SMA Negeri 1 Donojo untuk menentukan profil pelajar Pancasila apa yang akan dikembangkan, itu juga masih mengalami kesulitan. Karena pada saat kegiatan pembelajaran itu khususnya dalam rentang waktu yang tertentu itu kan tidak semua profil pelajar Pancasila harus dikembangkan dalam pembelajaran itu, maka kita harus bisa memilah-milah dengan konten materi A misalkan atau dengan kompetensi B, maka nanti dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan itu yang seperti apa, itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian prosedur yang berikutnya alur tujuan pembelajaran, ini memang harus kita miliki karena
alur tujuan pembelajaran itu kan menggambarkan runtutan aktivitas yang nanti akan kita lakukan dari awal semester sampai dengan akhir semester gitu. Nah, dari alur tujuan pembelajaran ini baru kita susun menjadi rencana pembelajaran atau yang sekarang kita kenal sebagai modul ajar. Kemudian dari modul ajar yang sudah kita susun itu kita laksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas bersama-sama dengan siswa. Kemudian yang terakhir kita laksanakan tindak lanjut dan evaluasi apakah penyusunan rencana pembelajaran dan pelaksanaannya di kelas tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kemudian komponen di modul ajar, saya yakin panjenengan semua juga sudah mengetahui nih Bapak Ibu, di modul ajar itu kalau kita menyusun modul ajar kan ada informasi umum, kemudian ada komponen inti yang memang harus ada pada di susunan modul ajar tersebut dan mungkin ada tambahan-tambahan informasi yang lainnya. Informasi umum itu biasanya menyangkut identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian tadi profil pelajar Pancasila apa yang akan kita kembangkan selama kita melaksanakan pembelajaran tersebut, kemudian ada sarana prasarana yang digunakan, kemudian target peserta didiknya apa, apakah target peserta didik yang reguler, ataukah ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, atau mungkin ada peserta didik yang mempunyai minat tertentu, bakat tertentu, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir model pembelajaran yang digunakan itu terkait dengan informasi umum. Kemudian yang komponen inti yang memang harus kita tuliskan itu tentunya meliputi tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan refleksi. Ini juga ada beberapa hal yang sering saya menemukan di beberapa teman di Donorojo itu refleksi. Kalau menurut saya di kurikulum Merdeka itu kan refleksi hukumnya agak wajib ya, harus kita laksanakan supaya kita mengetahui sejauh mana capaian pembelajaran yang telah dialami oleh siswa kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu, nah ini yang sering kali kita sedikit kalau saya boleh mengatakan mungkin melupakan gitu ya, melupakan pada saat kita menyusun modul ajar, apalagi beberapa modul itu ya di Donorojo sendiri terkadang saya kalau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru itu ini saya tinggal copy paste dapat dari modul, dapat dari MGMP, kemudian tinggal mengganti nama sekolah, nama dan lain sebagainya. Maka perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa dalam menyusun modul ajar itu ada kriteria yang harus dimiliki di modul ajar tersebut. Yang kriteria yang pertama itu adalah esensial. Ya. Esensial ini maksudnya apa? Bahwa setiap konsep yang diajarkan nanti, pemahaman konsep dari setiap konten-konten materi yang harus kita ajarkan itu melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi boleh misalkan kimia berkolaborasi dengan bahasa Indonesia misalkan. Tapi kan mungkin ini juga jarang dilakukan gitu. Tapi harapannya ke sana. Kemudian kriteria yang kedua itu menarik, bermakna, menantang. Nah ini ya kita juga terkadang harus berpikir juga modul ajar yang menarik itu yang bagaimana begitu ya. Modul ajar yang bermakna dan menantang itu yang seperti apa. Nah, ini harus nanti perlu kita pelajari bahwa modul ajar yang menarik, bermakna dan menantang itu adalah modul ajar yang mampu menumbuhkan minat siswa untuk belajar, kemudian melibatkan aktivitas siswa secara aktif selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung, terkait atau berhubungan pula dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh siswa sebelumnya. Kemudian susunannya diharapkan dari mulai yang sederhana menuju ke yang kompleks begitu nggih. Kemudian tidak terlalu mudah tetapi untuk sesuai dengan tahapan usia siswa kita seperti itu. Kemudian relevan dan kontekstual sehingga jadi harapannya ini nanti modul ajar yang kita susun itu sesuai dengan apa yang ditemui oleh kehidupan sehari-hari siswa kita atau mungkin bisa kita kaitkan dengan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari. Jadi cenderung bersifat contextual learning.
Kemudian kriteria yang berikutnya adalah berkesinambungan. Jadi ada keterikatan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar siswa kita. Nah, ini pertanyaan saya Bapak Ibu, modul ajar yang menarik itu yang bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya terlebih dahulu menurut Bapak Ibu modul ajar yang menarik itu yang seperti apa? Atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Pak Rizky Rizal mungkin bisa memberikan pendapatnya Bapak, modul ajar yang menarik itu yang seperti apa Pak? Ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Saya lihat di kolom chat belum ada nggih. Nggih. Oke, baik. Modul ajar yang menarik itu yang bagaimana? Saya punya 2 gambar Bapak Ibu. Oke, ada modul yang pertama dan modul yang kedua. Ini saya mengambil dari salah satu modul milik guru gitu. Ini modul ajar yang pertama Bapak Ibu. Nih, potongan yang pertama, monggo nanti bisa dicermati. Ini modul ajar yang pertama. Kemudian ini contoh modul ajar yang kedua. Nih, saya ulangi nggih, monggo nanti Bapak Ibu bisa mirsani. Ini modul ajar yang pertama. Kemudian yang keduanya seperti ini. Pertanyaan saya Bapak Ibu, dari kedua modul ajar tadi menurut panjenengan, mana yang biasanya Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu susun? Modul ajar yang mana Bapak Ibu? Modul ajar yang pertama atau modul ajar yang kedua? Modul ajar yang Dua. Modul ajar yang kedua. Berapa orang ini yang modul ajar yang kedua? Ya, harapannya memang modul ajar yang kedua gitu. Kalau kita lihat tampilannya dari modul ajar yang pertama dengan modul ajar yang kedua, menurut panjenengan semuanya mana yang lebih menarik Bapak Ibu? modul ajar yang Modul kedua. ajar kedua. Warna-warni Bu dan kedua. Karena saya masih menemukan Bapak Ibu guru di tempat kami itu membuat modul ajarnya modul ajar yang pertama Bapak Ibu. Jadi hanya ya istilahnya apa gitu. Tidak ada cantik-cantiknya begitu saya mengatakan gitu. Akhirnya selama 1 semester kemarin saya mendorong mereka untuk bisa membuat modul ajar yang tampilannya lebih cantik, lebih menarik. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu mempunyai minat untuk menyusun modul ajar yang menarik? Kalau tidak berminat, ini selesai webinar kita, Bapak Ibu. Sangat berminat, Bu. Sangat berminat. Sangat berminat, nggih, baik. Mari kita belajar bersama-sama. Ini saya menyampaikan ke panjenengan semua berdasarkan pengalaman saya mendampingi rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 1 Donorejo. Modul ajar yang menarik itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Untuk bisa membuat modul ajar yang menarik, tentunya banyak trik atau banyak strategi yang bisa kita laksanakan. Apalagi kalau kita menginginkan membuat pembelajaran yang tadi sesuai dengan 4 kriteria tadi. Atau kriteria yang kedua itu kan menarik, bermakna, dan menantang. Maka ada beberapa cara atau beberapa strategi yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, strategi yang pertama yaitu kita bisa membuat modul ajar itu dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan, berbagai strategi, model, metode pembelajaran dalam satu aktivitas praktek pembelajaran. Jadi misalkan kalau di model pembelajaran itu kan kita punya 4 model pembelajaran yang besar nggih, yang selama ini kita yang kita terima dari kurikulum 13 itu kan ada 4 model pembelajaran yang dianjurkan untuk dilakukan. Ada problem based learning (PBL), kemudian ada discovery learning (DL), ada inquiry learning, kemudian ada project based learning. Nah,
keempat modul ajar ini itu kita bisa integrasikan Bapak Ibu, bisa kita gabungkan dengan model-model pembelajaran yang lainnya. Misalkan kalau dulu kita belajar tentang pedagogik itu kan ada pendekatan atau ada model pembelajaran cooperative learning. Itu di cooperative learning itu kan banyak sekali nggih. Ada jigsaw, ada TGT, kemudian mungkin ada TSTS gitu nggih, ada one head to number gitu nggih, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa mengintegrasikan seperti itu. Misalkan kita panjenengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang diintegrasikan dengan jigsaw. Apakah itu tidak mungkin? Mungkin saja. Nah, dengan mengintegrasikan berbagai strategi, berbagai metode atau model pembelajaran, maka nanti akan diharapkan kita bisa merencanakan dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, dan bermakna untuk siswa kita. Kemudian strategi yang berikutnya yaitu memanfaatkan berbagai bentuk dan atau jenis media pembelajaran. Tentunya ini butuh upaya dan usaha kita nggih untuk bisa menyajikan pembelajaran yang baik ya, apalagi dengan era-era yang sekarang ini kan teknologi banyak yang bisa kita manfaatkan. Misalkan seperti yang sebelumnya Pak Tri sudah pernah mengajarkan tentang Quizzes, atau mungkin nanti ada platform-platform lain yang bisa Bapak Ibu manfaatkan seperti Kahoot dan lain sebagainya begitu. Kemudian mengandung nilai-nilai estetika. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Seperti yang tampilan di modul ajar yang kedua tadi, panjenengan bisa membandingkan modul ajar yang pertama dengan modul yang ajar yang kedua. Itu kalau dilihat dari sisi nilai estetikanya kan lebih menarik modul ajar yang kedua. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk menyusun modul ajar yang menarik. Kemudian komunikatif dan interaktif Bapak Ibu. Nah, ini yang sering kali dilupakan, padahal itu adalah sesuatu hal yang sederhana tetapi dibutuhkan. Contohnya apa? Misalkan Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran dengan konten materi hukum-hukum dasar kimia, misalkan seperti itu, dengan tadi mengembangkan profil pelajar Pancasila mandiri. Nah, terkadang saya selaku observer katakanlah ini bingung, ini profil pelajar mandirinya itu dikembangkan di aktivitas yang mana gitu, karena di susunan modul ajarnya tidak tertuliskan. Atau misalkan mengembangkan keterampilan berpikir kritis misalkan. Nah, ini keterampilan berpikir kritisnya di kegiatan yang mana? Karena di modul ajarnya tidak tertuliskan. Sehingga kalau modul ajar itu menampilkan apa istilahnya kegiatan-kegiatan, kemudian di bawahnya ada note, ada keterangan-keterangan yang sifatnya lebih komunikatif dan interaktif, saya yakin nanti observer itu akan lebih memahami tanpa harus bertanya kepada penyusun modul ajar tersebut. Kemudian terakhir yang bisa digunakan salah satunya yaitu dengan menyusun modul ajar berbasis TIPEC. Oke. Nah, TIPEC sendiri apa nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Dan mohon maaf ini suara di belakang saya nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, karena ternyata depan saya tuh bengkel. Depan sekolahan itu bengkel, ini agak ramai kalau di sore hari. Nah, ini TIPEC itu apa Bapak Ibu? Nah, TIPEC itu kalau boleh kita artikan, TIPEC itu artinya Technological Pedagogical Content Knowledge. Suatu cara berpikir tentang pengetahuan yang perlu dikuasai oleh guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif di kelas. Nah, TIPEC sendiri itu mencakup komponen pengetahuan konten, pedagogik, dan teknologi, serta pemahaman interaksi kompleks antara komponen pengetahuan ini. Jadi ada 3 komponen utama Bapak Ibu di TIPEC itu. Yang pertama tentang pengetahuan konten. Yang konten ini berarti tentang materi yang akan kita ajarkan gitu yang menjadi tanggung jawab oleh guru. Kemudian ada pengetahuan tentang pedagogik, ini ya pedagogical knowledge. Ini adalah pengetahuan guru tentang berbagai praktek instruksional, strategi atau model atau metode pembelajaran yang nanti akan digunakan.
saya masih menemukan terkadang guru-guru saya masih kesulitan, misalkan seperti yang tadi pagi itu ada yang guru bahasa Indonesia, dia akan mengajarkan anekdot gitu nggih, materi tentang teks anekdot itu juga masih kesulitan. Ibu, ini saya harus menggunakan model pembelajaran yang apa? Apakah discovery ataukah problem based? Nah, itu kan berarti artinya pemahaman atau pengetahuan guru tentang pedagogi itu yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian teknologi Bapak Ibu, ya, tentunya untuk era-era sekarang itu kan kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi, ya, apalagi generasi sekarang itu ya, yang menjadi siswa kita itu kan generasi Z katanya. Nah, generasi Z itu kan tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital gitu ya. Apalagi HP itu kalau satu detik aja tidak pegang itu rasanya seperti apa gitu. Nah, makanya saat ini kita dituntut untuk melek teknologi dan membawa kemampuan teknologi ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Maka technological knowledge itu merupakan suatu pengetahuan yang dimiliki oleh guru tentang teknologi, baik itu teknologi tradisional maupun teknologi yang baru yang nantinya dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Tapi saya yakin untuk TPACK itu sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan kegiatan tersebut di kelas. Hanya mungkin tidak menyadari bahwa di aktivitas pembelajaran panjenengan itu sudah memunculkan TPACK atau memunculkan TPACK. Nah, supaya nanti pada saat observasi praktek pembelajaran itu nampak, maka komponen-komponen TPACK ini juga perlu kita munculkan di dalam susunan modul ajar yang kita kembangkan, begitu Bapak Ibu. Nah, angka besarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau TPACK itu tadi ada 3 pengetahuan besar, technological knowledge, kemudian content knowledge, dan pedagogical knowledge. Kemudian kalau ini diiriskan, begitu ya, diiriskan, maka kita akan punya pedagogical content knowledge. Kemudian kita juga akan punya technological content knowledge. Kita punya technological pedagogical knowledge. Dan kalau ketiga-tiganya itu kita iriskan, kita punya satu kesatuan utuh yang kita sebut sebagai TPACK. Technological content knowledge itu artinya apa? Artinya adalah kita memberikan pemahaman materi dengan memanfaatkan teknologi, secara kasarannya seperti itu. Pedagogical content knowledge juga seperti itu Bapak Ibu. Kita memberikan pemahaman materi kepada siswa dengan menggunakan model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran tertentu seperti itu. Ini kalau dijabarkan lebih lanjut tadi komponennya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang technological knowledge itu adalah pengetahuan dasar tentang teknologi. Kemudian pedagogical knowledge itu adalah metode atau strategi pembelajaran yang akan kita manfaatkan atau kita gunakan nanti di kelas. Kemudian content knowledge itu adalah materi yang akan kita ajarkan. Kemudian TPK, technological pedagogical knowledge, itu adalah penggunaan teknologi yang kita manfaatkan untuk meraih atau mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan yang TCK tadi technological content knowledge itu adalah keterkaitan antara teknologi dan materi, artinya kita menyampaikan materi pembelajaran itu menggunakan teknologi seperti itu. Kemudian pedagogical content knowledge itu adalah metode yang tepat yang kita gunakan pada saat kita akan mengajarkan materi dan secara keseluruhan nanti kita sebut sebagai TPACK, technological pedagogical content knowledge, pengetahuan dalam memilih menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran. Nanti pengintegrasian dalam modul acara tidak harus utuh dalam bentuk TPACK, ya, bisa dalam teknologi knowledge misalkan, atau dalam bentuk pedagogical knowledge, atau mungkin yang teknologi content knowledge, atau bahkan mungkin yang pedagogical content knowledge seperti itu. Nah,
Terkait dengan aktivitas kita saat ini yang kalau di timeline-nya di PMM itu kan kita semua saat ini berada pada fase merencanakan praktek kinerja guru gitu ya. Yang dimana salah satu penilaian utamanya itu adalah penilaian praktek pembelajaran guru di kelas begitu. Nah, untuk bisa melaksanakan praktek pembelajaran guru di kelas sesuai dengan yang diharapkan kan tentunya panjenengan semuanya atau kita semuanya perlu menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, apa sih bedanya modul ajar biasa yang reguler yang sering kita buat dengan modul ajar yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan pada saat pelaksanaan observasi praktek kinerja atau praktek pembelajaran gitu. Nah, yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu, pada saat kita menyusun rencana hasil kerja RKH untuk guru, itu kan di awal kita diminta untuk memilih salah satu dari 8 indikator praktek kinerja guru. Gitu ya. Ada 8 praktek kinerja guru. Yang pertama ada keteraturan suasana kelas, kemudian penerapan disiplin positif, kemudian ada atau umpan balik konstruktif, kemudian mungkin ada ekspektasi peserta didik dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita semua memilih salah satu indikator ini, ada tuntutan perilaku yang harus kita munculkan pada saat nanti Bapak Ibu guru itu diobservasi oleh kepala sekolah maupun oleh tim observer. Nah, ini yang terkadang saya masih menemukan guru-guru saya di SMA Negeri 1 Donorejo itu yang tidak menyadari itu, Bapak Ibu. Karena bayangan mereka, asumsi mereka bahwa observasi yang kita lakukan saat ini sebagai tuntutan dari praktek kinerja guru itu masih sama seperti supervisi yang dilakukan sebelum-sebelumnya begitu. Sehingga akhirnya fokus-fokus perilaku apa yang harus dimunculkan di kegiatan pembelajaran itu tidak nampak, banyak yang akhirnya tidak dilakukan, gitu ya. Nah, seperti apa misalkan? Contohnya misalkan pada saat menyusun rencana hasil kerja di PMM, kita memilih keteraturan suasana kelas, begitu. Nah, maka pada saat dilaksanakan observasi, ada 3 perilaku yang harus kita munculkan di kegiatan pembelajaran di kelas, gitu. Atau mungkin indikator yang lain itu juga menuntut perilaku-perilaku yang harus ditampilkan sehingga bisa dinilai oleh kepala sekolah atau oleh tim observer. Saya yakin panjenengan semua sudah mengetahui nggih untuk fokus perilaku yang akan diobservasi. Ya, saya yakin kepala sekolah ataupun tim observer panjenengan juga sudah menyampaikan informasi tersebut begitu. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, keteraturan suasana kelas, maka ada 3 fokus perilaku yang harus muncul. Dan sebenarnya 3 fokus perilaku ini kalau panjenengan menjadwalkan observasi kan minimal memilih satu. Misalkan begini. Saya pada saat menyusun RHK memilih indikator umpan balik konstruktif misalkan. Kemudian pada saat menyusun jadwal observasi saya memilih fokus perilaku guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi tujuan. Nah, maka perilaku ini harus kita munculkan Bapak Ibu. Perilaku ini harus kita munculkan sehingga observasi praktek kinerja kita bisa dinilai sesuai ekspektasi atau bahkan di atas ekspektasi oleh kepala sekolah atau oleh tim observer yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, terkadang yang ada di lapangan itu banyak sekali yang tidak mengintegrasikan fokus perilaku yang diobservasi ini ke dalam modul ajarnya. Sehingga yang terjadi adalah kepala sekolah atau mungkin tim observer akan mengalami kesulitan atau kebingungan. Ini kemudian yang saya nilai apa Bu gitu. Saya di awal-awal dulu juga seperti itu, tim observer saya itu juga seperti itu. Nah, ini yang saya nilai apa Bu, yang saya amati apa Bu, padahal sudah kita buatkan rubrik penilaiannya gitu ya. Sudah kita buatkan rubrik penilaiannya, mereka tinggal mengamati, kemudian mungkin tinggal mencatat aktivitas-aktivitas pendukungnya. Tapi tim observer saya masih kesulitan Bapak Ibu, karena
pada saat mereka melakukan observasi, kemudian berpedoman pada modul ajarnya atau rencana pembelajarannya yang nanti akan dilakukan di dalam kelas itu tidak dituliskan. Katakanlah misalkan pada penerapan disiplin positif, ada fokus perilaku, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, untuk fokus perilaku yang ini itu nanti akan dimunculkan dalam kegiatan apa atau aktivitas apa itu terkadang tidak tertuliskan di modul ajar. Sehingga di tahap yang pertama kemarin bahkan sampai saya kan Agustus itu sudah mulai observasi nggih. Di 1 minggu 2 minggu ini juga saya masih banyak beberapa tim observer saya juga masih mengalami kesulitan. Akhirnya saya mendorong untuk guru-guru yang ada di sekolah itu ya saya istilahnya himbau begitu supaya pada saat menyusun perencanaan pembelajaran dalam hal ini adalah modul ajar, fokus pembelajaran itu juga diintegrasikan atau dituliskan di modul ajar atau di langkah-langkah pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan tadi kan ada indikator, kita mengambil indikator penerapan disiplin positif gitu ya. Ada perilaku, fokus perilaku, katakanlah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian ada fokus perilaku berikutnya, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian ada fokus perilaku yang berikutnya, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusinya. Nah, dari fokus perilaku yang dipilih itu nanti akan dimunculkan di mana. Nah, itu saya menganjurkan kepada guru saya untuk menuliskannya di modul ajar. Seperti ini Bapak Ibu. Misalkan tadi indikator disiplin positif dengan fokus perilaku memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, fokus perilaku ini dilakukan pada saat aktivitas apa? Oh, dilakukan pada saat aktivitas pendahuluan, yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Gitu. Nah, ini dari mulai menayangkan video, kemudian mengajak siswa untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut, kemudian memberikan motivasi dan penguatan perilaku yang positif. Nah, itu direncanakan oleh guru yang bersangkutan itu merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan untuk memunculkan fokus perilaku dari indikator disiplin positif, yaitu perilaku memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap langkah-langkah pembelajaran baik itu dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup, saya selalu menanyakan ini indikator perilakunya apa, kemudian fokus perilaku yang dipilih apa, kemudian nanti akan dimunculkan atau akan dilaksanakan dalam bentuk aktivitas apa, peserta didik itu dituliskan, kemudian di bawahnya diberi keterangan atau note seperti ini. Sehingga apa, modul ajarnya itu nanti pada saat digunakan oleh kepala sekolah atau oleh observer untuk melaksanakan penilaian observasi di kelas komunikatif. Jadi saya begitu melihat modul ajar, biasanya saya buka di langkah-langkah pembelajarannya. Ini nanti akan ada fokus perilaku apa di kegiatan yang mana, itu nanti akan nampak di sana. Sehingga saya atau tim observer nanti tinggal memvalidasi apakah fokus perilaku itu dilaksanakan atau dilaksanakan tapi tidak efektif dan seterusnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Karena penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh observer itu sebenarnya hanya 3 ini Bapak Ibu, berdasarkan perilaku-perilaku yang dimunculkan atau yang ditampilkan oleh guru sesuai dengan tadi indikator praktek kinerja yang telah dipilih. Jadi dari indikator katakanlah tadi indikator disiplin positif begitu, dia memilih fokus perilaku yang mana?
gitu. Nah, nanti kalau sudah dituliskan di modul ajar, nah selama kegiatan pembelajaran nanti kami tinggal memvalidasi, mengobservasi, kemudian mengamati apakah perilaku itu dilakukan atau tidak dilakukan atau bahkan dilakukan tetapi belum efektif. Nah, penilaiannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau belum dilakukan, maka kepala sekolah atau tim observer harus memberikan catatan, keterangan kenapa penilaian kita belum dilakukan atau mungkin dilakukan tapi belum efektif, maka kami juga harus membuat catatan kenapa kegiatan itu dilakukan kok tidak efektif menurut kami. Jadi ada catatan-catatan khusus seperti itu sehingga akhirnya nanti di akhir kegiatan penilaian praktek pembelajaran itu nanti akan muncul rekomendasi apa saja yang harus ditingkatkan dari hasil observasi tadi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan kemarin, ya, baru saja dengan salah satu guru kimia saya di SMA Negeri 1 Dangrejo, begitu, nggih. Jadi di modul ajarnya saya minta seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sebagai contoh misalkan di kegiatan pendahuluan, nggih, itu ada fokus perilaku. Nah, saya tinggal memvalidasi apakah ini dilakukan atau tidak dilakukan. Kalau dilakukan, pilihannya dua Bapak Ibu, dilakukan efektif atau dilakukan tetapi tidak efektif. Nah, itu ada catatannya di sana. Sebagai contoh, misalkan ini yang penerapan ekspektasi di fokus perilaku, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung di mana peserta didik merasa aman untuk belajar dan mencoba hal baru. Nah, ternyata pada saat kegiatan pembelajaran itu dilakukan dan efektif. Nah, maka di situ saya beri catatan, saya beri note, oh dilakukan, kemudian tandanya positif. Berarti artinya fokus perilaku itu dilakukan oleh guru dan efektif. Nah, kemudian note saya apa yang memberikan penguatan terhadap penilaian tersebut. Atau yang di atas itu Bapak Ibu. Okay. Itu saya memberikan penilaian dilakukan tetapi tidak efektif gitu ya. Pada saat aktivitas guru mengingatkan kembali cita-cita siswa, itu kan ada fokus perilaku yang ingin dicapai. Nah, kegiatan itu atau aktivitas itu dilakukan oleh guru tetapi tidak efektif menurut saya. Kenapa tidak efektif? Karena pada saat guru memunculkan atau melaksanakan aktivitas tersebut hanya sekedar menanyakan anak-anak punya cita-cita tidak, hanya menanyakan seperti itu, tetapi tidak menggali secara mendalam cita-cita apa yang dimiliki oleh siswa. Oke, jadi hanya sekedar menyampaikan saja kepada siswa, anak-anak punya cita-cita ya, gitu ya. Tapi kemudian tidak menggali lagi, misalkan si A punya cita-cita apa, si B punya cita-cita apa, kemudian konsekuensinya apa dengan cita-cita tersebut itu tidak digali lebih dalam lagi oleh guru yang bersangkutan, sehingga akhirnya fokus perilaku itu saya beri penilaian dilakukan tetapi tidak efektif. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah, modul ajar yang menarik berbasis TIPAK itu yang seperti apa? Mohon izin Bapak Ibu saya sedikit memberikan contoh, nggih. Ini ada contoh modul ajar yang dibuat oleh guru saya. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Sebentar, saya buka dulu filenya. Ini suara bising saya terdengar sampai ke sana mboten Bapak Ibu. Mohon maaf kalau sedikit terganggu. Betul. Tidak, Bu. Ini contoh modul ajar yang dibuat salah satu guru saya Bapak Ibu. Ini kimia di fase F. Nggih. Ada, kalau tadi di komponen modul ajar itu kan ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, nggih. Informasi umum itu terkait dengan identitas modul, kemudian capaian pembelajarannya. Ini kalau saya di Donorojo itu untuk capaian pembelajarannya khususnya yang di elemen saya hanya meminta memunculkan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan saja. Apalagi kalau ini kita buat untuk kegiatan observasi. Kalau kegiatan observasi itu kan rencana pembelajaran yang dibuat kan hanya dalam kurun waktu tertentu, biasanya kan 2 JP atau 3 JP atau 4 JP seperti itu. Sehingga capaian pembelajarannya pun saya minta untuk tidak dituliskan semua, karena yang sebelum-sebelumnya itu dituliskan semua Bapak Ibu. Sehingga akhirnya ini misalkan
pada saat diobservasi guru saya memilih materi tentang persen massa, rumus empiris dan rumus misalkan. Kemudian di capaian elemen pemahamannya apa? Ini terkait dengan konsep mol, stoikiometri, dan perhitungan kimia. Kemudian keterampilan prosesnya juga, itu juga saya minta untuk tidak dituliskan semua. Saya hanya meminta fokus dari capaian itu nanti keterampilan prosesnya yang akan dicapai juga apa. Karena kalau di kimia itu kan kalau tidak salah ada 6 ya, ada 6 keterampilan proses. Sehingga akhirnya pada saat mengajarkan ini keterampilan proses apa yang akan dikembangkan. Itu yang saya minta untuk dituliskan. Kemudian kompetensi awal, saya yakin panjenengan juga sudah mengetahui, kompetensi awal itu kan prasyarat gitu ya, prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa sebelum masuk ke materi yang akan diajarkan. Kemudian profil pelajar Pancasila pun juga saya tidak meminta untuk menuliskan semua Bapak Ibu. Kalau profil pelajar Pancasila semua itu kan ada 6 Maka karena ini tadi fokus modul ajarnya itu adalah hanya untuk pembelajaran 4 kali 45 menit, maka saya hanya menyarankan saja selama pembelajaran itu profil-profil pelajar Pancasila apa yang nanti akan dikembangkan dan aktivitasnya itu di kegiatan apa saja ini dituliskan. Jadi misalkan profil pelajar Pancasila gotong royong nanti akan dikembangkan melalui aktivitas eksplorasi konsep materi secara berkelompok seperti itu atau kegiatan diskusi dan seterusnya. Jadi hanya profil-profil pelajar Pancasila apa saja yang dikembangkan di 4 kali 45 menit karena ini modul ajar yang disusun itu 4 kali 45 menit Bapak Ibu. Kemudian target peserta didik, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami nanti apakah yang reguler ataukah mungkin ada peserta didik yang khusus tertentu dan sebagainya, monggo nanti bisa disesuaikan. Kemudian sarana prasarana, nah ini Bapak Ibu seperti tadi yang telah saya sampaikan di awal, kita bisa mengembangkan model pembelajaran itu yang terintegrasi dengan metode atau model-model yang lainnya di sini. Ya, di sini guru saya itu menggunakan pembelajaran kerangka besarnya itu kan problem based learning, problem based learning yang di dalamnya ada aktivitas pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Kemudian di kegiatan diskusinya itu ada jigsaw-nya dan pada saat presentasi itu ada TSTS. Jadi dia mengintegrasikan metode atau banyak model ini Bapak Ibu dalam satu aktivitas pembelajaran. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian ini Bapak Ibu, karena ini adalah modul ajar yang nanti akan kita gunakan pada saat observasi praktek pembelajaran di pengelolaan kinerja guru, maka saya juga meminta guru-guru saya untuk menuliskan indikator kinerja praktek pembelajaran yang akan dilakukan itu apa saja gitu ya. Di sini guru saya indikatornya adalah penerapan disiplin positif, kemudian fokus perilakunya itu ada 3. Guru melakukan refleksi, kemudian guru melakukan penguatan, kemudian guru memfasilitasi didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Institusi ini saya minta untuk dituliskan di modul ajar sehingga pada saat nanti observer atau kepala sekolah itu melakukan penilaian, kami akan mengetahui oh ini nanti fokus perilaku yang harus kami amati selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan yang harus kami nilai adalah 1, 2, 3. Kemudian tujuan pembelajaran Bapak Ibu ini mungkin jarang yang menuliskan tujuan pembelajaran seperti ini Ini saya juga belajar banyak gitu karena kalau tujuan pembelajaran itu kan saya dulu diajarinya kan rumusnya ada A, ada B, ada C dan ada D kan ngoten dulu. Jadi tujuan pembelajaran itu kan A, B, C, D, audience, behavior, kemudian condition, dan degree. Nah ini yang terkadang banyak sekali yang tidak tertulis. Jadi terkadang hanya peserta didik mampu bla 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 sudah gitu.
gitu ya. Atau mungkin hanya siswa dapat misalkan memahami definisi tentang apa. Jadi yang sering tertulis itu kan hanya audience dan behavior. Tetapi yang condition dan degree itu jarang sekali ada yang menuliskan. Kemudian ada juga satu lagi ini ya Bapak, yang terkait dengan tujuan pembelajaran sikap. Oke. Itu juga saya masih sering melihat bahkan mungkin banyak yang tidak menuliskan. Kenapa? Karena biasanya tujuan pembelajaran itu fokus pada pencapaian konten dan kompetensi. Padahal pada saat kita menyusun modul ajar ini kan ada profil pelajar Pancasila yang juga kita kembangkan dalam aktivitas pembelajaran. Nah, itu pun harus kita lakukan penilaian kan Bapak Ibu, apakah profil pelajar tersebut itu bisa dicapai oleh siswa atau tidak, kemudian apakah memang berkembang atau tidak, sudah berkembang atau belum, kan seperti itu. Maka Bu supaya Puji. ada benang dalam Puji, okay. mohon maaf memotong. Ini kelihatannya ada akun yang ngehack. Oh iya Bu. Jadi tolong mungkin Pak Tri atau saya dijadikan co-host Bu. Ini Ya, kok mungkin di... dari pengurus dijadikan co-host Pak Tri. Ya, tapi sekedap. Ya. Ya sekalian Bapak Ibu peserta, kalau ada presensi selain dari Pak Tri Anggara SMAN 4 Purwokerto, jangan diklik ya, itu bukan dari kami. Terima kasih. Sekedap saya coba ya. Ya tadi saya coba untuk menjadikan host Pak Tri kok tidak bisa ya. Apa settingan Zoom saya yang salah? Ya itu tadi malah pakai namanya Bu Puji Ningrum yang nge-share presensi. Oh iya. Kayak akunnya Bu Puji Ningrum malah. Ya. Oke, kalau nggak bisa, yang penting peserta sudah tahu kalau jangan diklik linknya nanti di-share oleh Pak Tri Anggara. Terima kasih. Ya, mohon bantuannya nih Bapak Ibu nyun sewu. Ini karena saya kemarin memang Zoom meetingnya minta bantuan salah satu guru yang ada di sekolah Ibu. Jadi mungkin settingannya mungkin tidak host sign in dulu, mungkin langsung diklik link Zoom-nya. Ini mohon nganu ya Bapak Ibu, mungkin nanti data hadir bisa kita share juga di grup WA gitu nggih. Itu yang sesuai dengan apa yang dibuat, dan kalau di kolom chat nanti mohon menunggu untuk link daftar hadir yang akan di-share oleh Pak Tri Anggara. Betul nggih Bapak Ibu? Saya boleh melanjutkan Bapak Ibu? Tinggal sedikit. Silakan Bu. Maaf. Mungkin nanti lain kali saya coba untuk setting sendiri Bu Wiwi nyun sewu, karena memang karena minggu ini saya persiapan pencairan tahap 3 DAK. Jadi tadi akhirnya kemarin saya minta tolong salah satu guru untuk Zoom meetingnya, saya minta untuk dibuatkan akun. Nggak apa-apa Bu. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, ini saya lanjutkan kembali untuk tujuan pembelajaran seperti ini nggih. Jadi seringkali yang terkait dengan sikap itu yang banyak dilupakan. Karena setiap kali saya mendampingi Bapak Ibu guru menyusun perangkat pembelajaran itu yang lebih ditekankan itulah yang terkait dengan konten atau kompetensi. Mohon maaf Bapak Ibu, sekolah saya itu pinggir jalan, jadi agak yang saya buka ada suara. Jelas kok, jelas. Yang suara yang di belakang Bu Puji nggak terdengar kok. Oh nggih, sampun, matur nuwun Bu Wiwi. Jadi ini ya Bapak Ibu, jadi mungkin nanti ke depan untuk menuliskan tujuan pembelajaran mohon untuk bisa dilengkapi begitu ya, karena kalau dulu saya belajar itu kan tujuan pembelajaran itu kan ada A, B, C, dan D. Nah, seringkali dilakukan di lapangan itu kan C dan D-nya itu jarang yang dilupakan.
Kemudian pemahaman bermakna Bapak Ibu, ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, gitu ya. Materinya itu nanti terkait dengan apa begitu, atau manfaat apa yang bisa kita sampaikan kepada siswa dari hasil belajar materi yang kita ajarkan. Nah, ini juga salah satu cara kita membuat modul ajar kita yang menarik dan bermakna Bapak Ibu. Kan tadi sudah panjenengan pirsani untuk modul ajar itu kan akan lebih cantik, lebih menarik dan lebih bermakna itu kan apabila ada kandungan estetikanya begitu, mungkin ada keterangan-keterangan yang terkait dengan gambar atau mungkin video dan sebagainya. Biasanya yang saya temukan itu kalau di pertanyaan pematih itu kan langsung dituliskan pertanyaannya apa begitu. Padahal untuk bisa lebih bermakna perlu kita berikan ilustrasi, entah itu dalam bentuk gambar atau mungkin dalam bentuk informasi awal dulu, baru kita tuliskan pertanyaan pematihnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang sering saya temukan Bapak Ibu, pertanyaan pemantik yang ada di modul ajar ini itu akhirnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena di langkah-langkah pembelajaran, khususnya di fase awal, sebagai contoh misalkan, di pembelajaran discovery learning, itu kan fase awal kan kita stimulus ya. Atau di pembelajaran problem based learning itu kan fase di awal kita kan berorientasi pada permasalahan. Nah, pertanyaan pemantik ini kan bisa dimasukkan di fase awal tadi Bapak Ibu. Nah, hanya yang terjadi di lapangan itu adalah pertanyaan pemantiknya dengan yang ada di langkah-langkah pembelajaran itu tidak ada benang merahnya, sangat-sangat berbeda begitu. Jadi di pertanyaan pemantiknya itu A katakanlah, tetapi begitu saya cross check di langkah-langkah pembelajaran, pertanyaan pemantiknya ini tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan. Sehingga mohon mungkin nanti ke depan bisa dicermati kembali supaya apa yang kita tuliskan di pertanyaan pematih ini bisa dimanfaatkan atau memang betul-betul kita gunakan di langkah-langkah pembelajaran. Ya seperti ini, itu kan kegiatan pematihnya terkait dengan gula dan itu. Nah, ini dimunculkan di kegiatan fase pertama di problem based learning terkait dengan orientasi permasalahan terhadap peserta didik. Sehingga apa yang kita tuliskan di awal tadi di pertanyaan pematih itu betul-betul memang ada dan kita gunakan sehingga ada benang merahnya begitu di kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu. Kemudian ini langkah-langkah kegiatan pembelajarannya seperti biasa ya Bapak Ibu, ada pendahuluan dan seterusnya. Nah ini modul ajar yang komunikatif dan informatif, ini yang saya maksudkan seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan kita guru saya ini kan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang di dalamnya ada diferensiasinya, ada kompetensi sosial emosionalnya, kemudian ada jigsaw-nya dan ada TSTS-nya. Nah, itu kan sebagai observer kan kita juga perlu tahu KSE-nya itu nanti di mana sih gitu ya. Atau diferensiasinya nanti dalam bentuk apa, kemudian jigsaw-nya nanti pada saat aktivitas apa. Nah, itu perlu komunikatif gitu. Sehingga saya di sekolah akhirnya mendorong untuk Bapak Ibu guru memberikan catatan-catatan khusus gitu ya terkait dengan aktivitas-aktivitas yang akan mereka laksanakan. Seperti ini, guru saya memunculkan KSE terkait dengan kesadaran diri pada aktivitas yang kedua di kegiatan pendahuluan. Seperti itu. Kemudian ini juga salah satu cara untuk bisa membuat modul ajar yang menarik kan penuh warna ya Bapak Ibu. Penuh warna sehingga observernya atau kepala sekolahnya kalau melihat modul ajar panjenengan, oh modul ajarnya bagus, cantik gitu ya, ada gambar-gambarnya, ada warna-warni merah, hijau, kuning, biru dan seterusnya. Nah ini ada tipeknya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau tadi kita mengintegrasikan tipek ke dalam modul ajar kita, itu pun kita perlu memberikan keterangan tipek yang akan kita kembangkan itu di aktivitas yang apa dan dalam bentuk kegiatan apa, itu yang perlu saya minta untuk memberikan catatan notes di sini. Begitu. Jadi sebagai contoh misalkan di sini ada aktivitas
menggunakan aplikasi Mentimeter gitu ya untuk menanyakan kondisi kabar peserta didik kita. Nah, ini kan terkait dengan technological knowledge, maka kita beri keterangan di sana. Kemudian karena ini pemanfaatan Mentimeternya itu adalah individu gitu, individu oleh masing-masing siswa atau peserta didik, maka di sini juga dikembangkan profil pelajar Pancasila yang mandiri. Nah, ini salah satu cara atau maksud tadi bagaimana supaya modul ajar yang kita susun itu tadi komunikatif dan interaktif seperti itu Bapak Ibu, dan seterusnya. Ini ada KSN-nya lagi, kemudian ini fokus perilaku disiplin positifnya, ada di kegiatan 789 dan seterusnya. Ini seperti ini Bapak Ibu, ini kemudian ada TIPEK-nya lagi, ada KSE-nya lagi, kemudian ada fokus perilaku indikator disiplin positifnya lagi, seperti itu. Kemudian terada yang sering lupa itu tadi, kalau menayangkan video lah, videonya apa, linknya mana, seperti itu. Itu saya masih menemukan guru-guru saya seperti itu. Akhirnya saya minta untuk seperti ini. Kalau menayangkan, guru menampilkan gambar, ya saya minta screenshot gambarnya masukkan ke modul ajar, sehingga kepala sekolah atau observer yang nanti melakukan observasi itu tahu, oh iya videonya itu tentang ini gitu, oh linknya di sini dan seterusnya. Ini Bapak Ibu salah satu contoh modul ajar yang mengintegrasikan TIPEK, kemudian menarik gitu ya menurut saya, karena di sini ada komunikatifnya juga gitu nggih, ada gambar-gambar, kemudian warna-warnanya juga ini, kemudian ada keterangan-keterangan yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Nah, dan ada satu lagi yang sering dilupakan oleh Bapak Ibu guru di lapangan adalah deskripsi kegiatan Bapak Ibu. Ya, deskripsi kegiatan itu kan harus bisa memunculkan aktivitas apa yang dilakukan oleh guru dan siswa. Itu yang sering saya melihat masih banyak yang hanya menuliskan gurunya gitu ya. Guru memberikan apa, guru menyajikan apa, tetapi aktivitas siswanya apa. Nah, itu jarang sekali yang dituliskan. Nah, mohon mungkin nanti bisa supaya modul ajarnya ini nampak betul-betul terlihat, oh kalau gurunya seperti ini, nanti siswanya bagaimana, nah itu juga perlu dituliskan seperti itu. Ini juga ada keterampilan abad 21-nya Bapak Ibu, ini modul ajarnya yang dibuat seperti ini, kemudian ini diferensiasinya juga ada keterangannya, ada diferensiasi konten, kemudian nah ini kegiatan jigsaw-nya juga ada di sini diberikan keterangan seperti itu nggih. Terus dan seterusnya Bapak Ibu. Ini sampai di kegiatan penutup. Nggih, ada note-note, ada keterangan-keterangan. Oh, ini nanti di aktivitas yang nomor 17 ada fokus perilaku indikator positifnya lagi dan seterusnya sampai di kegiatan penutup. Juga seperti ini. Ini yang dalam satu semester terakhir saya mendorong untuk guru-guru di SMN Negeri 1 Donorejo untuk bisa membuat modul ajar yang memang nantinya bisa dimanfaatkan, kemudian saya selaku kepala sekolah dan observer yang nanti akan melakukan kegiatan penilaian itu bisa mengetahui dan memahaminya. Ini remedial dan pengayaannya nih Bapak Ibu. Kemudian asesmen ini juga saya masih banyak melihat teman-teman di lapangan itu masih kesulitan gitu, okay. Apa itu asesmen formatif, apa itu asesmen sumatif gitu ya. Karena aktivitas awal itu tidak dituliskan ada asesmen awal, tetapi di bagian asesmen itu ditulis seperti itu. Maka supaya nanti ada benang merahnya Bapak Ibu, maka yang panjenengan tuliskan di modul ajar pun itu harus runtuh. Kalau memang pada saat kegiatan itu tidak dilakukan asesmen awal, maka ya tidak perlu di bagian asesmen ini dituliskan asesmen awal. Kalau guru saya kan tadi di kegiatan pendahuluan ada menyebarkan angket gaya belajar, pretestnya terlebih dahulu. Apa nih? Nah, kemudian ini ada assessment as learning, ada assessment for learning, dan assessment of learning. Saya yakin panjenengan sudah mengetahui semua, nggih.
gitu nggih. Kalau yang as learning itu kan biasanya terkait dengan penilaian diri sendiri atau penilaian rekan lain begitu, itu asesmen as learning. Kalau asesmen for learning itu kan penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, itu biasanya dalam bentuk observasi sikap atau mungkin observasi keterampilan atau mungkin penilaian yang lain. Kalau assessment of learning itu kan penilaian yang nanti dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian pembelajaran siswa itu seperti apa, dan biasanya assessment of learning itu dilakukan di akhir proses pembelajaran. Apakah itu dalam bentuk soal-soal latihan ataukah dalam bentuk kuis, penugasan dan sebagainya gitu. Kemudian di sini tidak ada asesmen sumatif nih Bapak Ibu, karena modul ajar ini kan fokusnya kan dibuat hanya untuk satu materi kecil nih. Karena biasanya kalau asesmen sumatif itu kan kita laksanakan setelah kita menyelesaikan satu fokus materi besar gitu ya. Misalkan laju reaksi itu kan akhirnya nanti di akhir pembelajaran baru nanti kita laksanakan asesmen sumatif, bisa dalam bentuk ulangan harian atau mungkin asesmen yang lainnya. Kemudian ini ada refleksi siswa maupun refleksi guru, kemudian bahan bacaannya terlampir, LKPD-nya juga terlampir, dan ada glosari. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan biasanya kalau satu modul ajar itu kan lengkap ya, tidak hanya modul ajarnya saja tetapi juga ada lampiran-lampirannya. Biasanya ada lampiran terkait dengan asesmen, kemudian ada bahan ajarnya, dan juga ada LKPD-nya menyesuaikan dengan konten materi yang akan disampaikan. Ini instrumen penilaiannya Bapak Ibu, jadi harus ada benang merahnya ya, dengan apa yang dituliskan di modul ajar tadi. Kalau di modul ajar tadi menampilkan ada asesmen awal, maka di instrumen asesmennya juga harus ada asesmen awal. Kalau di modul ajarnya dituliskan ada asesmen for learning-nya, misalkan observasi, misalnya saya beri contoh di bawah ini ya Bapak. Nah, observasi penilaian sikap, maka di lampirannya pun juga perlu ada observasi penilaian sikap. Nah, ini yang terkait dengan asesmen itu yang saya masih menemukan teman-teman guru di Donorejo itu membuat rubrik penilaiannya Bapak Ibu. Ini terkadang banyak yang masih kesulitan di sini. Untuk skor 1 berapa, skor 2 berapa, skor 3 berapa, itu masih kesulitan. Kemudian kriteria penilaiannya nanti seperti apa, itu juga saya masih banyak kesulitan. Jadi ke depan bisa ditindaklanjuti lagi untuk yang pembahasan terkait dengan asesmen pembelajaran. Karena biasanya skor 1 itu ada yang menuliskan kurang gitu, baik, sangat baik, seperti itu. Padahal yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Oke. Ini contoh yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan modul ajar, hal-hal yang mungkin nanti bisa dikembangkan lagi, khususnya terkait dengan penilaian observasi praktek kinerja guru. Itu kan kuncinya kan apa yang kita tuliskan di langkah-langkah pembelajaran di modul ajar itu kan harus kita laksanakan, khususnya tadi fokus-fokus penilaian sesuai dengan indikator yang kita pilih begitu. Kemudian sebagai penutup, boleh saya menyampaikan lewat pantun ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli minyak. Ketemu Pak Sapaat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Pergi ke Madura, naik sampan sampai sana, berkunjung ke rumah teman. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo nanti kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan, saya akan mencoba untuk bisa memberi jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, nanti jadi PR saya, nanti jawabannya akan saya share lebih lanjut. Ngoten, saya kembalikan ke Pak Tri sebagai moderator. Monggo Pak Tri. Terima kasih sekali Ibu Pujiningsrum SPD MPD dari SMA Negeri 1 Donorejo Kabupaten Jepara yang sudah
menyampaikan modul ajarnya sangat luar biasa dari awal hingga asesmen semuanya sudah disampaikan dengan sangat luar biasa. Beberapa hal yang sempat saya catat Bapak Ibu mengenai pembelajaran ini dengan menggunakan modul ajar yang menarik. Yang pertama adalah bergambar, yang kedua penuh dengan warna, yang ketiga menggunakan teknologi. Dalam hal ini tadi disampaikan menggunakan Mentimeter untuk asesmen formatif barangkali, atau bisa juga yang lain yang bisa. Dan juga modul ajar tidak ada asesmen sumatif, namun adanya adalah asesmen formatif. Bapak Ibu, untuk sebagai pelengkap daftar hadir, Bapak Ibu untuk bisa membuat screenshot. Monggo sekarang Bapak Ibu saya beri kesempatan untuk membuat screenshot karena nanti akan dilampirkan di bagian daftar hadir. Monggo yang belum screenshot. Daftar hadir akan segera saya berikan. Memang si data hadir ini Pak. Si data hadir. Ini sepedanya bentar ya. Monggo itu daftar hadirnya. Sembari mengisi daftar hadir Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan kepada Ibu Puji Ningrum. Silakan Bapak Bu Ibu. Dewi, nyun sewu Pak Trianggara, ini ada yang kepencet. Bu Dewi Handayani, ini kepencet share screen. Bu Dewi Handayani, ini kepencet share screen kelihatannya. Bisa diturunkan. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, saya settingan Zoom-nya karena minta tolong teman. Jadi saya hari ini tinggal menggunakan Bu Wiwi, nyun saya mungkin lain kali saya coba untuk setting sendiri. Iya, enggak apa-apa. Nggih. Bu Dewi Handayani, mirang mboten nggih? Bu Dewi Handayani, kelihatannya ini kepencet share screen ini. Share screen-nya diturunkan, itu tanda panah ke atas itu diklik saja. Ya, terima kasih. Sudah turun. Monggo Pak Tri. Untuk link data ini sudah ada di Iya, chat, sini. Bu. Iya, enak gitu. Halo. Padanya. Iya. Saya kirim Bu Puji nanti ke Bu Wiwi, nanti Bu Wiwi yang nge-share-kan. Di sini saja Pak Tri, langsung ke WA sini saja. Ke mana? Ke chat grup sini saja. Chat Zoom, room chat. Tapi pada nggak bisa baca. Coba Oh, nggak bisa baca. Itu WA saya Pak Tri, nanti saya coba share ke. Oh iya, ke Bu Puji saja ya. Pak. Ke Bu Puji. Bentar. Itu Bu, yang baru Di saja WA-nya itu Bu Puji bukan disampaikan dari presensi kami ya Bapak Ibu. Ini. Itu bukan. Yes. Saya share Bapak Ibu sekedar nggih. Karena itu yang barusan share itu ya pakai akunnya Bu Puji Ningrum loh. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Besok saya setting sendiri Bu Wiwi. Saya mohon. Bentar ya. Sebentar, nggih. Daftar hadirnya yang tertanggal 30 Agustus nggih Bapak Ibu, yang barusan saya share. Oke. Untuk yang ada Formatnya seperti ini Bu. Masih sama dengan Bu.
Bu Wiwik aja, Bu Puji nggak bisa karena sudah Iya, terhack itu kehack. Bu Puji. Bu Puji sudah kehack Bu Wiwik akunnya, aja. jadi nggak bisa. Bu Wiwik on, Bu Wiwik. Nggih. Bapak Ibu sambil menunggu daftar hadir itu ada yang bertanya. Ibu Leli, monggo Ibu Leli. Assalamualaikum Ibu Laili. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Maaf Bu, mau ini bertanya untuk asesmen seperti asesmen awal, asesmen sumatif itu kan biasanya memang ada rubriknya ya Bu. Kalau untuk asesmen formatif apakah rubriknya dan scoringnya harus dilampirkan di dalam modul ajar Bu? Nggih, niku mawon. Oke, Bu Leli, terima kasih untuk pertanyaan terkait dengan asesmen ini. Kalau di modul ajar harus dituliskan juga Ibu, karena bagaimanapun kan saya selaku kepala sekolah dan observer kan juga harus tahu, oh panjenengan di modul ajar tadi di bagian depan itu menuliskan ada asesmen formatif for learning katakanlah dengan penilaian observasi sikap. Nah, kemudian kan di lampiran modul ajarnya kan panjenengan harus memberikan lampiran penilaian sikapnya yang akan dinilai apa saja kan ngoten. Nah, itu juga harus disertakan rubriknya Ibu. Saya kan misalkan, Bu, saya tadi profil pelajar kalau di kurikulum Merdeka nggih, kalau saya boleh menyarankan kalau di kurikulum Merdeka untuk penilaian sikapnya mengacu ke profil pelajar Pancasila saja, Ibu. Jadi misalnya tadi pada saat pembelajaran profil pelajar Pancasila apa yang akan dikembangkan, katakanlah kita akan mengembangkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kan seperti itu. Kemudian ada mandiri seperti itu. Kemudian mungkin satu lagi gotong royong gitu kan. Nah, panjenengan kan tentunya akan kemudian di asesmennya Bu Leli menuliskan ada penilaian formatif for learning dalam bentuk penilaian observasi sikap. Nah, berarti kan di lampiran modul ajarnya panjenengan harus juga memunculkan dari 3 sikap yang akan diamati tadi itu penilaiannya seperti apa. Itu kan ditunjukkan oleh rubriknya. Ya kan. Nah, yang selama ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru saya di Donorejo itu kan misalkan tadi ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri dan gotong royong. Kemudian penilaiannya kan hanya dibagi saja menjadi 1, 2, 3 gitu kan, 1, 2, 3. Nah, saya selaku kepala sekolah atau observer kan harus tahu siswa ini nanti di sikap mandiri itu akan diberikan penilaian 2 itu yang bagaimana kan ngoten. Diberikan penilaian skor 3 itu yang seperti apa. Nah, itu kan dijelaskan dalam bentuk rubrik. Begitu Bu Leli. Sehingga kalau kita menuliskan di asesmennya ada penilaian A, B, C, maka di lampiran modul ajarnya juga harus kita tampilkan penilaian A, B, C tadi bersama-sama dengan rubrik penilaiannya. Begitu Bu Leli. Nah, untuk terkait nanti bagaimana penyusunan asesmen dan sebagainya mungkin lain kali bisa kita fasilitasi nggih Bu Wiwi untuk asesmen, karena kan kita punya banyak narasumber nanti sana. Seperti itu Bu Leli, apa saged diterima nggih? Terima kasih Bu. Izin bertanya lagi Bu, kalau boleh satu pertanyaan lagi. Nggih. Kalau saya biasanya kan asesmen awalnya pakai kuisis nggih Bu. Nggih. Itu apakah scoringnya atau penskorannya itu juga dilampirkan di dalam modul ajar? Ataukah hanya soal saja atau bagaimana Bu? Ya perlu dilampirkan Bu. Kalau kuisis kan tetap ada nilai akhir kan. Nah, misalkan nilai akhir siswa dapat 80. Nah, 80 itu dari mana kan tetap juga harus diketahui. Meskipun jenengan tambahkan aja nggak apa-apa. Karena kalau di kuisis kan memang scoringnya otomatis dari platformnya itu nggih, dari aplikasinya itu nggih. Tapi kan panjenengan bisa apa istilahnya? Bisa mengetahui oh, kalau saya membuat pertanyaan atau soal sebanyak 10 gitu kan. Kemudian nilai akhirnya nanti kalau betul semua 100 kan berarti oh nanti perhitungannya seperti ini. Nah, itu juga perlu dituliskan Bu Leli. Menurut saya seperti itu. Gitu. Terima kasih banyak Bu. Nggih, matur nuwun kembali Bu Leli. Terima kasih Bu Leli. Ini ada yang raise hand Ibu Fatmawati. Monggo Ibu Fatmawati.
Ibu dari Palembang ini. Subhanallah, jauh sekali. Iya. Ya, makasih. Iya, terima kasih. Selamat jumpa, Ibu Puji. Salam kangen nih. Ya, selamat jumpa, Eh, Ibu. ya, di sini ada banyak yang harus saya tanyakan mengenai modul ajar ini ya. Kemarin-kemarin kita buat modul ajar seperti apa yang Ibu Puji sajikan ini ya. Tapi 2 bulan belakangan ini visi dari teman-teman CGP gitu, bahwa modul ajar itu cukup ada 4 bagian begitu. Ada CP, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Sehingga kami terpaksa mengubah itu semua menjadi menuruti apa keinginan mereka. Tetapi saya mengikuti itu merasa tidak nyaman dengan apa yang saya ikuti, karena saya lebih suka dengan yang kita biasa lakukan gitu, supaya dalam proses kegiatan pembelajaran kita itu kita lebih terarah karena dia ada di dalam modul ajar kita. Kalau hanya 4 itu banyak hal-hal yang tidak tercantum, akhirnya ketika dipraktik di lapangan kita banyak lupa begitu. Nah, dari apa yang Ibu Puji sampaikan ini, saya kembali mendapatkan pencerahan begitu. Artinya saya masih mau mengikuti ini walaupun itu tetap saya lakukan hanya untuk mengikuti syarat bagi mereka. Tapi saya artinya harus membuat 2 porsi ya Bu Puji ya. Porsi yang saya lama dan porsi yang mereka inginkan. Terima kasih Bu Puji pencerahannya. Ya, Bu Fatmawati matur nuwun. Ya, sebenarnya kalau modul ajar kan memang tidak ada format baku nggih, Ibu. Bukan Iya. format baku, yang penting komponen-komponen yang harus ada di dalam modul ajar itu terpenuhi. Ya, tetapi ya sekali lagi seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi, kita nyamannya menggunakan yang apa? Karena kan bagaimanapun modul ajar itu sebagai salah satu dokumen perencanaan pembelajaran itu kan akan menjadi acuan kita pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Nah, kalau seperti saya sama seperti Ibu. Kalau tidak ditulis itu ya lupa. Iya. Sehingga maka ya senyamannya kita Ibu. Kalau saya di Donorojo, Kabupaten Jepara, saya memang menyarankan ke teman-teman seperti tadi, prinsip dasarnya adalah pada saat kita merencanakan sebuah pembelajaran, kemudian kita tuangkan ke dalam perencanaan pembelajaran dalam bentuk modul ajar, artinya apapun yang nanti kita angan-angankan untuk dilaksanakan di kegiatan pembelajaran ya harus kita tuliskan, Kemudian, nah kalau sudah kita tuliskan itu ke dalam modul ajar, berarti harus kita laksanakan nanti pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Mungkin seperti itu, Ibu Fatmawati. Ya nanti mana yang akan dibuat kondisional saja, Ibu, kalau menurut saya. Kalau memang saat ini kebutuhannya sesuai dengan yang disarankan CGP, ya buat aja seperti yang diminta CGP. Tapi kalau untuk kepentingan tertentu, monggo membuat seperti yang sudah dibuat oleh Bu Fatmawati. Seperti itu, Ibu. Iya. Bisa dibagi Bu Puji yang hasil karya gurunya Bu Puji biar yang kita tadi, ya biar kita dapat penguatan yang lebih kuat